Soal nomor 41, Anda telah mencoba untuk mengajarkan kepada anak Anda bahasa asing dan ternyata dia tidak tertarik. Setiap pelajaran menjadi medan perang, maka Anda A. bertahan, dia akan berterima kasih pada Anda suatu hari nanti. C. menunggu sampai dia lebih besar sedikit dan mencoba kembali. C. meninggalkan ide tersebut karena jelas-jelas tidak menyukainya. D. memaksa dia untuk terus belajar karena akan berguna baginya kelak. E. mencoba metode baru yang lebih disenangi oleh anak Anda supaya dia tertarik dan memahaminya. Oke, ini masalahnya kan sederhana ya. Seorang anak susah belajar tuh ya, susah belajar. Padahal yang dipelajari itu akan berguna di masa depan, ya kan? Ini, oke. Kita cari jawaban yang paling bagus. Yang A. bertahan, dia akan berterima kasih pada suatu hari nanti. Ini bagus, tapi kurang pas ya. Masalahnya tidak terpecahkan, yaitu kebosanan si anak. Masalahnya kan cuma di sini kan, si anak tidak tertarik atau bosan kan? Oke, yang B. menunggu sampai dia lebih besar sedikit dan mencoba kembali, ini juga negatif karena masalahnya itu hanya bosan. Kalau menunggu lebih besar nanti materinya akan ketinggalan. Yang C. meninggalkan ide tersebut karena jelas-jelas tidak menyukainya. Nah, ini kan juga kurang positif karena masalahnya itu hanya masalah bosan saja, bukan sesuatu hal yang lebih besar lagi. Yang D. memaksa dia untuk terus belajar karena akan berguna baginya kelak. Ini juga tidak humanis ya, tidak secara kemanusiaan, ini negatif juga. Mungkin akan berhasil tetapi si anak tidak akan merasa senang. Yang E. mencoba metode baru yang lebih disenangi oleh anak Anda supaya dia tertarik dan memahaminya. Nah, ini yang positif. Masalahnya kan kebosanan, lalu digunakan metode baru agar lebih disenangi. Berarti masalahnya terpecahkan di poin E. Kita pilih yang E, yang poinnya 5. Soal nomor 42, Anda pergi ke pertokoan yang sedang memberikan diskon besar-besaran dan Anda mendapati banyak orang berebut barang murah tersebut. Maka Anda A. memutuskan untuk menonton film di bioskop saja sebagai gantinya. B. berusaha untuk ke depan kerumunan tersebut tanpa peduli berapa lama waktu yang diperlukan. C. memutuskan untuk membeli barang tersebut walaupun dengan usaha yang keras. D. ikut berebut barang murah tersebut karena hal tersebut memberikan sensasi yang berbeda. E. lebih baik memilih barang yang mahal daripada harus berebut karena Anda gengsi untuk berebut. Oke, kita perhatikan dulu soalnya. Di sini itu ada kata bahwa Anda pergi ke pertokoan yang sedang memberikan diskon besar-besaran. Artinya ini belum tentu bahwa Anda ini memang mencari diskon. Hanya saja ketika dia pergi itu sedang ada diskon. Ini belum tentu mencari diskon ya. Berarti jawaban yang paling pas itu malah yang tidak berhubungan dengan diskon, yaitu yang kita cek yang A. memutuskan untuk menonton film bioskop saja sebagai penggantinya. Ini bisa positif karena awalnya itu kan dia tidak bilang ingin mencari barang diskon. Yang B. berusaha untuk ke depan kerumunan tersebut tanpa peduli berapa waktu yang diperlukan. Ini negatif ya, membuang-buang waktu. Yang C. memutuskan untuk membeli barang tersebut walaupun dengan usaha yang keras. Ini juga negatif. Yang D. ikut berebut barang murah tersebut karena hal tersebut memberikan sensasi yang berbeda, malah mencari sensasi. Ini juga negatif. Yang E. lebih baik memilih barang yang mahal daripada terus berebut karena Anda gengsi, ada kata gengsinya untuk berebut. Ini juga negatif karena alasannya adalah gengsi. Kayak berarti yang paling tinggi poinnya itu yang A. Soal nomor 43, Anda mendapati bahwa Anda memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, maka A. berjuang sepenuhnya. Pada umumnya para dokter akan salah. B. mempersiapkan kematian Anda dengan kebaikan sebanyak mungkin. C. mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang Anda sayangi.
D. Berharap kesehatan Anda akan membaik dan membuat persiapan untuk yang terburuk. E. Pasrah saja karena semua pasti sudah diatur oleh kekuasaan Tuhan. Ya, di sini kan ada kata penyakit ya, penyakit yang susah disembuhkan, susah sembuh gitu ya. Meskipun begini, ini keadaannya sulit, tetap harus tidak boleh menyerah ya, tidak menyerah. Tetapi juga tetap harus realistis atau sesuai dengan keadaan ya. Kita cek yang A. Berjuang sepenuhnya, pada umumnya para dokter akan salah. Ini bisa positif tapi juga ada negatifnya. Yang depan positif ya, berjuang sepenuhnya, tapi yang belakang kurang positif karena dokter akan salah. Berarti plus minus. Yang B. Mempersiapkan kematian Anda dengan kebaikan sebanyak mungkin. Nah, ini negatif karena dia sudah putus asa, meskipun di belakangnya ada positifnya, berarti negatif positif. Yang C. Mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang Anda sayangi. Nah, ini jelas negatif ya, karena sudah menyerah. Yang D. Berharap kesehatan Anda akan membaik dan membuat persiapan untuk yang terburuk. Ini yang positif ya, dia tetap berusaha tapi tetap realistis. Yang E. Pasrah saja karena semua pasti diatur oleh kekuasaan Tuhan. Ini pasrah, ini juga negatif, tidak ingin berusaha. Soal nomor 44, manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang paling berlaku bagi Anda? Oke, kita cek ya. Ini adalah soal psikologis ini. Ini soal psikologis. Logis, jadi kita harus bisa menganalisis ya. Selesaikan atau mati. Ini terdengar sangat bagus, tetapi ini ada sisi negatifnya, yaitu tidak tahu kapan harus berhenti. Nah, hal ini itu penting karena kadang sesuatu hal itu harus kita hentikan. Ini bisa saya berikan kode negatif. Yang B. Mengambil jalan yang paling sedikit resikonya. Ini bagus juga, tetapi ada tetapinya, yaitu dia tidak mau mengambil bahaya, dia takut bahaya atau takut resiko. Ini juga negatif. Yang C. Melakukan yang terbaik selama Anda bisa. Nah, ini positif ya, karena dia berusaha sebaik mungkin. Ini saya beri kode positif. Yang D. Tidak menyukai banyak konflik. Ini berarti dia tidak mau namanya adalah curah pendapat. Dia tidak mau curah pendapat. Dia biasanya merasa benar. Ini negatif juga. Yang E. Melakukan segala cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini negatif ya, karena dia akan bisa curang, bisa bohong untuk mendapatkan tujuannya. Ini negatif. Berarti yang paling positif atau yang paling tinggi poinnya itu yang C. Soal nomor 45. Seberapa jauh Anda akan mempertahankan prinsip yang ada pada diri Anda? A. Sampai itu membuat orang lain susah. B. Sampai Anda mati. C. Sampai Anda tidak tahan lagi dengan tekanan. D. Sampai Anda mendapat berkompromi dengan prinsip yang lainnya. E. Sampai orang lain mengatakan Anda tidak dapat bertahan dengan prinsip Anda lagi. Oke, ini tentang harga diri ya. Harga diri kita. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan itu tidak semuanya benar. Tidak semua benar. Ya, tidak semuanya benar. Kadang apa yang kita lakukan itu juga bisa salah. Juga bisa kurang tepat. Sehingga kita harus mau diberikan yang namanya masukan, harus mau diberi masukan. Oke. Kita cek yang A. Sampai itu membuat orang lain susah. Ini negatif ya. Ini artinya Anda orang yang egois. Yang B. Sampai mati. Ini jelas egois lagi. Dia sudah merasa benar.
merasa benar sampai ke tulang-tulangnya gitu ya, merasa tidak akan pernah salah lagi. C, sampai Anda tidak tahan lagi dengan tekanan. Ini ya juga negatif karena dia dipaksa. D, sampai Anda dapat berkompromi dengan prinsip yang lainnya. Ini yang positif. Berkompromi itu artinya dapat berdiskusi dengan prinsip baru. Berarti dia terbuka pikirannya. Terbuka. Mau menerima prinsip baru. Mau menerima prinsip baru. Yang E, sampai orang lain mengatakan Anda tidak dapat bertahan dengan prinsip Anda lagi. Ini juga negatif ya, ini harus dipaksa. Berarti jawaban yang paling bagus atau yang paling tinggi poinnya itu yang D.